Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Para ibu, para bapak, calon duyufur rahman rahimahumullah, panitia manasik IPHI Surakarta yang kami hormati. Mari pertama-tama kita ungkap dulu rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap satu kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah sampai sekarang, semoga nanti akhir hayat kita mendapat nikmat terbesar, yaitu nikmat iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat dan salam semoga dilimpahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat, tabi'in, semua umatnya, termasuk kita yang hadir di dalam ruangan ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, dalam duyufur rahman rahimahumullah. Nama dulu sudah saya kenalkan, Imam Suhardi. Saya pernah menyampaikan tentang umroh secara kilat. Dan ini kalau didahului menyampaikan tentang akhlakul hajj. Akhlak secara umum, khususnya akhlaknya orang haji. Terus Mas, sekarang pengertian akhlak sih, pengertian akhlak itu apa? Ya, secara bahasa atau maknanya akhlak itu merangi tabiat, moral, kebiasaan dan budi pekerti. Jadi boleh ini kamusnya tinggi. Itu maknanya akhlak secara arti bahasa. Tapi akhlak menurut arti istilah syar'i, istilah tergigi, istilah syar'i, istilah syariat Islam. Itu bagaimana? Ini saya kutip satu pendapat saja, yaitu pendapatnya Imam Ghazali. Sesuatu yang menetap di dalam hati, dan muncul di dalam perbuatan. Jadi neng hati terus muncul neng perbuatan, dalam perbuatan dengan mudah atau refleks. Jadi tidak membutuhkan pemikiran atau tidak membutuhkan ajakan orang lain. Umpama jenengan melaku kesusu kesandung mak digluk, kata nggih, iki enek sing muni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu berarti akhlaknya baik. Tapi ya enek kesandung langsung misuh-misuh. Enten lho. Itu ya akhlak, tapi akhlak ya ning nek panjenengan monggo sadurunge dahar kita ndonga rumiyin bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana sak teruse niku belum akhlak. Tapi itu namanya baru proses pembentukan akhlak. Perlu dibiasakan anak kecil terus menerus sehingga sudah terbiasa, nggak membutuhkan dorongan, nggak membutuhkan ajakan, sudah otomatis mawon. Itulah yang disebut dengan akhlak. Makna secara umum akhlak, moral, budi pekerti itu sama. Tapi nanti ada bedanya, saya sampaikan. Ini, jadi seperti itu. Berikut dasar dan sumbernya. Nah,
Berikutnya Pak, dasar hadis dan ambilkan satu hadis satu ayat. Jadi kuat banget. Ambil satu aja. Innama budistu liutammima makarimal akhlak. Ya ada dalam lafaz lain mahasinal akhlak. Ini yang saya temukan di dalam riwayat Ahmad. Ya, sesungguhnya aku Rasul diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi Nabi itu diutus, itu salah satu di antara fungsi yang utama adalah menyempurnakan akhlak. Nek akhlake wis apik, akhlake orang jahiliyah itu ada yang baik ya kira-kira? Ada. Negara jahiliyah terus apik-apik gitu. Ada di antaranya misalnya yang akhlaknya orang jahiliyah yang baik dilanjutkan seperti orang Quraisy itu sejak zaman jahiliyah itu adalah senang menghormati tamu. Sampai saiki kaji sing paling penak kaji tamu. Ini dari tamu nih orang Arab, dari tamu nih raja, dari tamu nih ahli sana itu paling penak, paling penak. Nah itu. Karena awak ini bukan haji tamu dewangkon, haji biasa kan awak ini. Nah, tamu sangat menghormati dengan tamu. Itu dilanjutkan, maka muncul hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa, muliakan tamunya. Ya. Contoh meneh, akikah itu sejak zaman dulu itu ada. Ya maka itu dilanjutkan, mawon pokoknya sing apik karo Kanjeng Nabi dilanjutkan, maka akhirnya li utamima menyempurnakan akhlak yang baik yang mulia. Nek apik ning carane elek, dibenerne carane. Contoh orang tawaf. Misalnya tawaf itu sejak zaman Nabi Ibrahim, nggih, niku dan orang-orang jahiliyah apa tambah tawaf sama. Cuma caranya yang berbeda. Pondok ini enek sing beda. Bedane teng pundi? Nek zaman jahiliyah itu orang tawaf umumnya laki-laki siang, perempuan malam. Dan ketika perempuan tawaf itu orang-orang laki-laki duduk di tepi itu yang dulu sedirubui pinggir niku gomupeng. Lah, orang perempuan tawaf waktu itu tanpa sehelai benang pun, jadi telanjang bulan. Telanjang bulan itu kita dilihat pada syair-syair jahili itu sampai sekarang. Cerita-cerita itu, ya benar kayak gitu. Nah ini disempurnakan oleh Nabi. Maka syarat sahnya tawaf di samping ya dia itu harus mengelilingi Ka'bah di dalam masjid, di luar masjid nggak boleh nih tempat apa helikopter maupun dogonya begitu harus di dalam masjid. Nah itu syaratnya apa? Harus salah satunya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Termasuk yaitu harus sitrul aurat, menutup aurat. Maka bapak-bapak ketika jenengan tawaf sa'i atau tawaf dan sa'i, tawaf dalam hal ini baik tawaf haji atau umroh, maka cara berpakaian ihram kudu nutup aurat. Sebagai ciri gampang, jenengan berbeda ini, jenengan kayak ini orang ketok dengkule, itu berarti benar. Ini jenengan ini ketok dengkule salah di teori untuk mau. Teorinya kuatan tapi intinya itu. Pokoknya jongkok dengkul raketok karena aurat wong lanang napa? Ma baina surrah wa rukbah. Anggota badan antara pusar sampai lutut. Nek perempuan semua anggota badan ilal wajah wal kafain kecuali muka dan telapak. Itu dirubah Nabi. Harus pakai sitrul aurat. Kalau nggak menutup aurat nggak sah. Tuh. Lalu kemudian yang jelek dirubah total seperti membunuh anak perempuan lahir wedok padanya.
lain wedok pakai. Itu zaman jahiliyah. Karena alasannya apa? Wong wedok ra iso dijak perang, loro mentek-mentek panganan. Nah, ini versi mereka nih. Ya. Bahkan Umar itu ya, Umar bin Khattab itu pernah membunuh anaknya hidup-hidup. Karena istrinya nggak tegel, dikai pakaian laki, ternyata ketika sudah agak besar tidak latihan perang, tipis pisin dibeli wedok, langsung bolehnya jumlahkan. Ya ini karena zaman jahiliyah ini dirombak total, yang buruk dirombak. Maka hadisnya yaitu li utammima makarimal bon, saat ini antara satu dasar. Ini saya ambil dari Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad itu adalah di atas akhlak yang agung, benar-benar berakhlak yang agung. Ini dari terjemahan kemenak ya ini. Nah, saya itu namun tak kopi gitu. Jadi, berikut, nah ini sekarang kita masuk pada akhlak di antara, karena waktu saya sampai 6:30 itu nek tak dawak-dawak ini ratekan. Maka tasya enten adat istiadat dan bahasa Arab. Nah, sekarang di antaranya saya matur ya, karena tidak hanya ini, di antara akhlaknya orang haji, satu, kita harus niat yang jujur dan benar-benar ikhlas ketika kita beribadah. Mulai sekarang jenengan niatkan haji itu benar-benar karena Allah, jangan yang lain. Sebab ada orang yang niatnya beda, nanti hasilnya beda. Maka kita harus niat benar-benar ikhlas karena Allah. Saya menunaikan ini semata-mata karena Allah, jangan dilihat yang lain. Kalau kita niat karena Allah, maka Allah lah yang mencukupi kita. Ikhlas benar. Tandane niat cerah krono Allah kuwi wis mulai jenenge kudu nganggo ha. Nek ra dikai ha nesu. Enten lho ngoten niku. Diundang walimah ora nek hajine mau teko. Nah, ini berarti kajinya hanya karena manusia itu apa? Karena haji itu sebenarnya ketika melakukan saja itu namanya kita haji itu ketika kita melakukan. Ketika selesai sudah enggak. Loh kalau hanya disebut Pak Kusmanto ini hadir, wah hebat. Nah, ini diantara salah satu. Ya salah satu aja, maka kita harus niatkan semata-mata karena Allah. Dan kalau kita niat karena Allah betul, itu di sana insya Allah semua itu akan dicukupi oleh Allah dan terasa enak gitu loh. Itu. Jadi keterangan itu kan betul satu macam udah kesuai. Siji jadi niat. Dan kita harus jujur, di sana harus jujur, betul. Kita jujur kepada Allah, jujur kepada teman, bahkan jujur pada diri sendiri. Apa ada orang yang tidak jujur pada diri sendiri? Ada. Jadi tensi ini jujur, jangan nyata wani aku, itu betul Pak Adri. Wani lah, wani, ini jadi orang jujur tadi itu. Ternyata keluar atau mana? Nah ini namanya nggak jujur tadi. Nah, kita harus jujur ya sudah apa adanya. Ya. Bahkan pernah terjadi ya. Ini dan semoga tidak dialami Bapak Ibu, pernah terjadi antara laki-laki perempuan, suami istri. Si lanang ini dua topeng. Ini kejadiannya sudah lama. Bahkan itu tergerito itu balen teko mata. Mata itu dulu pernah dapat
Kebetulan mungkin dia jadi panitia ya jujur, ya kan? Jadi harga maktab itu mestinya sekian, hijau itu balik 400 rial. Lumayan, alhamdulillah. Ngono kuwi dijaluni duit bojone pas kemana? Aku ra duit blas. Nah ini. Dan itu bahasa kamu main duitnya hilang kabeh kan ini. Maka kita jangan bohong, kita jujur. Sebenarnya kita ketika sholat kan sudah diajari jujur, Pak ya. Walaupun sendiri, nek nentut ya tuduh, lehernya kan nentut lagi. Repot jadi imam nentut orang belum leher. Nah, itu ada cerita. Ceritanya wong papat sholat jamaah, sholat maghrib. Rokaat pertama mulus jalan. Rokaat kedua sajake imame kakean mangan telo. Dilalah kudu ngentut. Kata betul sholat kudu ngentut. Boten. Kudu ngentut enggak batal. Tapi nek keprojol cilik. Lah iki keprojol cilik dipet ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Kanan kiri walau dolim amin budini pasik pas kenal pak muni imame ngentut batal imame batal muni batal sebelahnya ngandani mas sholat tidak ngandani batal biar sebelah siji sholat ngentut batal ngandani batal untung nggak kurang ngomong ini bener-bener bodoh gitu. Nah ini contoh. Jadi kita harus jujur. Satu, ikhlas dan jujur. Berikutnya mas, 2. Oh ini dalil katanya kita jujur dan kita nindani umrah. Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma dan selanjutnya wal ajrul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Ya. Barang siapa yang menjalankan ibadah haji umrah dengan ikhlas karena Allah, kemudian umroh satu kepada umroh berikutnya itu terjemahannya kurang. Umroh satu ke umroh berikutnya itu menghapus dosa, di antaranya satu umroh kepada umroh berikutnya. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali balasannya surga. Maaf ini artinya produk kurang pas. Ya, gitu. Ya, kalau bener ini secara lisan. Jadi ini kita akan diampuni dan dalil ini yang nanti sebagian menggunakan ketika di sana itu berkaji jadi waktu umroh berulang kali. Tapi ada yang menggunakan karena Nabi tidak pernah melakukan. Nabi melakukan umroh ya haji dari rumah berangkat selesai pulang nggak pernah lagi melakukan di sana maka nggak mau melakukan umroh tambahan. Dan untuk itu versi saya nggak menyampaikan khilafiyah. Jadi mungkin ada KPIH yang nggak mau umroh berikutnya, tapi ada KPIH yang setelah haji masih ada waktu umroh dan umroh. Dalilnya di antara ini. Al umrotu ilal umroti kafaratu. Satu umroh ke umroh lain itu menghapus dan selanjutnya. Terus mas. Nomor 2, memilih harta yang halal. Ketika kita sanggup kaji, biaya kaji dan umroh itu diambil dari rezeki yang benar-benar halal. Pertanyaannya, nek enek wong kaji gunane duit colongan hasil korupsi atau mungkin tidak halal, hajinya sah betul? Tidak sah. Betul. Tapi nek kita pelajari lebih jauh, jenengan pakai mangwaco fikih sunnah bab haji, di sana dijelaskan bagaimana haji yang menggunakan uang yang tidak halal. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi itu mengatakan sah karena syarat rukunnya terpenuhi semua sah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal langsung mengatakan la yasihu, tidak sah.
Jadi kalau mengatakan tidak sah benar, si mengatakan sah ora salah. Tapi ditanyakan berikutnya, apakah hajinya itu diterima oleh Allah? Jawabannya wallahu a'lamu bishawab. Ya. Jadi haji ini sah, tapi ditampa orang terserah Gusti Allah. Wong awake dhewe saiki piye? Duite apa kabeh murni halal jadi pertanyaan. Saya pernah ditanya pas ke Imam Nasik, Pak, haji sekarang itu sah enggak? Loh, ya sah. Ya itu kan uangnya uang kita ke zaman DB. DB itu sebelum tahun 18, uang kita jamaah haji itu masuk ke Menak masuk Sukuk. Ya di BI. Ya, sekarang enggak. Ya, sekarang Pak istilahnya apa tuh? Panitia apa tuh? Apa? PBKH. Nah, itu tuh artinya haji itu ya. Sekarang dicekel kui dan mulai tahun 18 itu ada klausul dengan tanda tangan itu. Jadi disampaikan Pak Wakil Presiden. Jadi jamaah itu menyerahkan kepada pemerintah untuk dikelola. Untuk dikelola. Artinya boleh digopo positif tadi. Tapi itu untuk itu secara syar'i malah lebih benar jadi timbang DMB neng bank secara syar'i. Cuma pertanyaannya amanah enggak? Bener ya. Jadi buka pokoknya berangkat mau ya. Lagi diramet nih, ya. Lagi diramet nih. Karpe kan kon muda jadi 69 kan diramet nih tadi. Lah kok piye keputusannya? Nek bener 69 berarti dengan pelunasan 44 juta laporan. Lenger ya. Itu tadi itu. Nek DP pelunasan 15 juta karena cuma 39. Sekarang 69 ini info. Ya ini aja. Gue mau lanjut nih. Jadi harus memilih harta yang halal. Yang penting kita aja ya. Wis ngurusi wis ben ngoten nggih. Ngoten mawon. Yang penting awake dhewe sing tunggu daftar dienggo sangu bener-bener harta yang halal. Ngoten mawon tuh. Wis kuwi urusane wong burak ngoten mawon. Muga-muga artinya uang kita uang haji itu selamat. Nonton mawon, sebab nek nonton nyuwun sewu ini bukan kita apa ya, nek nonton apa usaha badan usaha di pemerintah dia berugi, Garuda rugi, Pertamina rugi. Nah itu mudah-mudahan mengelola duit gaji itu berarti untuk dia Allahumma amin nonton mawon. Jadi milih harta yang halal. Itu. Terus, nah, ini dalilnya hadis riwayat Muslim. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Soal ditompone kudu nganggo bondo sing apik. Nek ora apik Gusti Allah ora nampa. Muga-muga samune awake dhewe apik itu dari yang baik. Allahumma amin. Ngoten mawon nggih. Nggih. Niku. Berikut 3, memilih teman yang baik. Insya Allah itu apik kabeh. Nggih. Ning enek ningi. Kancan kuwi nek umroh pati kok ketok umroh. Umroh 1 minggu 10 hari itu asline wong rong ketok. Ning nek kaji 40 dina niku asline ketok telok-telok. Nggih. Ya mulane teng mriki dikek manasik ben dadi apik kabeh. Ben dadi apik kabeh. Ning ku asline arep ketok. Asline. Nggih. Enek nyuwun sewu itu masalah kecil aja. Sak kamar ini wong kaji biasanya diantaranya satu kamar diisi orang 4 sampai orang 7. Biasanya saat rugi wong 11 itu dikai rong kamar sing umum. Tapi sosok ya mesti sing umum ngoten niku kon bagi.
Lah kula riyen terjadi lanange papat wedoke 7. Lah iki piye apa arep campur? Nek campur kok wong putri nek arep ganti pakaian ra penak. Dewi-dewi Pak, akhirnya wong putri 7. Kamare rada gedhe, sing wong lanang 4. Nah, kula wong 4 iki mau mboten padha. Nggih, sing siji penggayane kula guru. Sing siji mantan wong elek. Mantan tapi saiki wis apik. Tapi pas ning kono ketok asline ya. Sing loro polisi. Wah. Siji AKP, sing siji AKBP. Wah niku mawon wis beda-beda. Siji mok nganggo AC. Angger AC-ne durung pateni. Lah sing loro nek kula manut mawon ra nganggo AC ya wis padha dimpet mboten to. Dene ben nganggo AC. Sing siji mok menan. Lah niku pun berbeda pun. Nah, niku pun niki mangke kira asli nih. Kula teng mriki manasik tenanan. Mangke ben dadi wong apik kabeh, ngoten nggih. Nek apik kabeh penak. Nah, apik kabeh niku ya nek enek apa-apa iso ngempet ngoten lho Pak nggih. Jadi memilih teman yang baik. Jamaah haji hendaknya memilih teman yang baik dan solih. Solih niku lho. Kita sering nggih, muga-muga anakku jadi anak yang soleh. Muga-muga jadi anak soleh atau soleh. Soleh niku lho. Kula pundhut pendapatipun Imam Nawawi Al-Hantani Al-Jalmi. Imam Nawawi niku wong Jawa sing neng Mekah suwe nggih ngarang kitabnya pirang-pirang berbahasa Arab dan jadi di sana menjadi imam di Masjidil Haram cukup lama dan disegani di sana. Imam Nawawi. Nggih, apa kata beliau? Wong soleh itu orang. Nah di situ as-solihin terjemahannya tadi. Ai qaimina bi huquqillahi ta'ala wa bi huquqil ibad. Orang soleh itu orang yang selalu melakukan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan melakukan kewajiban-kewajibannya sesama umat manusia. Dengan kata lain, ibadah wae serawuni sesama manusia bagus. Itu menurut Imam Nawawi. Sakit dengan buka wonten kitab Minhajul Muslim bab adab terhadap tetangga. Tengrikon kita bisa ngene iki terjemahan. Tengrikon enten ya tadi. Pas Kanjeng Nabi bersama sahabat lelenggan itu ada perempuan lewat. Kanjeng Nabi ngendika ngeten. Iya finna, dia itu penghuni neraka. Dia itu penghuni neraka. Sahabat sama matur kalau Kanjeng Nabi, orang ini kalau siang selalu puasa sunnah dan kalau malam ajak sholat tahajud, kok penghuni neraka itu pripun? Apa jawab Nabi? Dia sering menyakiti tetangga. Berarti belum soleh kan? Karena dengan tetangganya belum. Nah, makai teman yang belum baik dengan saudaranya satu kamar atau beda kamar atau satu rombongan, yaitu belum soleh. Maka mari kita berusaha menjadi orang yang soleh. Oke. Terus teman-teman, nah dalilnya ini enak dalilnya. La tusaqib illa mu'minan wala yakul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin sama. Dan janganlah ada orang yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Pangane kon golek wong saleh atau saleh. Ini temen itu bisa teman satu kamar berarti istri ya atau suami, bisa temen satu jamaah, bisa temen satu kamar nanti di dalam haji, bisa temen satu regu, satu rombongan dan selanjutnya. Itu semua harus kita anggap teman.
Dan di sana kalau ketemu orang yang nyuwun sewu, wong kono niku enek sing wireng-wireng. Gitu. Kulo niku nek pengen kuning, aku butuh niku ketok kuning. Jejer wong wireng, ketok kuning kulo. Nggih. Ya niku. Ya. Niku anggap itu adalah teman saya, itu saudara saya. Jangan dianggap musuh atau dibatin elek. Sebab kalau dengan batin elek akan terjadi pada diri kita yang jelek. Ada salah seorang cerita, bahkan saya ketika di sini belum begitu lama, ya tapi sebelum pandemi, itu di sana enek wong ngirim uang gitu. Jadi gembrengan betul. Kalau yang ngerti itu yang digembrengan. Nah di Madinah seperti itu karena trip awal deh, gelombang pertama. Ketika sampai Mekah itu angger arep mangan itu abu-abu wong ngirim itu. Waduh, akhirnya ragu yang mana? Sampai 2 hari ini nongkrong, ngebel ini kondongan nih jamaah pengajian. Saya termasuk di situ. Nah, gue salah opo, aku ini gue soalnya gue tobat, sholat tobat, jaluk ngapura karo Gusti Allah, yo tak tobat nih kopi ini karo jamaah. Alhamdulillah dari berikutnya bisa mangan, wis ora mangan. Dan ini kita harus memilih teman ya baik-baik itu bukan rumah ya ibu ya, tapi perilaku. Oke. Berikut yang keempat, berakhlak dan bermuamalah. Saya ini kalau tak sitik nah aturi babakan akhlak tadi dengan perangai tak gabung. Ya, akhlak tadi maknanya dengan perangai dengan budi pekerti sama. Ini enak bedanya wonten bedanya wonten sumber sebenarnya sumber. Jadi nek moral baik, nyuwun sewu, bapak-bapak ibu-ibu tasik kemutan tahun 80-an atau 90-an itu ada SD dijual gitu. Masih ingat ya? Porkas gitu. Zaman semanten takbir masjid sing dadi tambah mokeh lho, Pak. Mungkin. Ya. Lah, waktu itu orang judi dianggap jelek enggak? Tidak. Sampai tahun 90 lebih itu saya di Danukusuma sini, kalau ada orang mati, ini enek mayit, ini itu sampurwono di kalangan judi. Mayit itu depannya orang judi. Emang betul Pak, zaman semanten ya, terjadi betul itu. Ya. Terus enek wong lahirnya ya ngono, pasar arep mantu ya ngono bidodare ini. Saya pernah ngomong sama, loh kok dadak nganggo ngeten toh? Ya pikir lumayan ya Pak, betul itu jawabnya. Bener ya, saya terus diajak, monggo Pak Imam melu dolanan. Pulang jawab gak tegas itu salah. Jawab lu apa? Ngapunten kula mboten saged. Gampang kok makai kula warai. Terus kula muni, ngapunten kula mboten beto arto. Nggo kula sili. Terjadi betul. Kula jawab kuwi mboten tegas klik. Ngapunten kula teng omah mboten duwe nggo kula keki makin kelas 60. Pripun? Akhirnya kula rada tegas. Ngapunten Pak, saya Muslim. Aku nggak Islam, betul. Akhirnya saya jawab yang paling tegas, maaf saya Islamnya tidak akan judi. Sebab judi itu menang dosa, kalah dosa, tur rugi. Terus kalau diloknya juga di sekolah umum. Ya saya ingat, dia terapa main itu. Ya ini. Jadi waktu itu yang namanya judi itu tidak buruk, teman-teman. Bahkan di dunia barat sekarang ini yang namanya free sex itu masih bertebaran di mana-mana. Kenal produk lanang wedok, bahkan lanang karo lanang, wedok karo wedok terjadi di pinggir-pinggir jalan, dan itu boleh karena mau sama mau, maka moralnya baik. Ini kira-kira akhlaknya apa betul? Buruk. Inilah letaknya di sumber. Kalau akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi kalau moral budi pekerti sumbernya masyarakat. Kalau masyarakat katakan baik, itu moral. Bedanya tadi gini Pak, di kalkulator nih, tapi kadang-kadang nggak ada podol, nggak sama, nggak beda. Akhlak itu sumbernya Al-Quran dan Al-Hadis.
Kalau kata Al-Quran buruk kan gitu. Terus waktunya ganti rong menit. Ini betul usah diwajah pakai diwajah apa? Nomor 5, menjauhi segala bentuk kemungkaran. Semua bentuk perbuatan dosa dan mungkar dalam haji harus kita hindari. Mau diketikani kali Pak Kusmanto nek wis halal boleh melakukan. Enek sing boleh, enek sing boten, Pak. Ini perlu ganti nggih. Nah, misalnya nggih menika berbuat mungkar atau fusuk atau apa rofas. Nek rofas itu hubungannya seksual, apalagi melakukan yang saru nggak boleh kan gitu. Itu rofas, hubungannya seksual. Nek jidal itu padu betul mawon. Padu yura itu. Apa kok nek isbar tahlul boleh padu? Betul nggih? Nek wani sok ben bertahlul ayo. Nah itu ya, tetap jadi ada yang boleh. Cuma ketika sudah tahalul orang yang dami jadi tetap dilarang, tapi nggak kena dam. Tinggalkan terus. Nah, terus dikiwes video mau. Terus nomor 6, memperbanyak amal soleh. Dengan teman entengan, kita entengan yun sewu, mangke bapak-bapak, mbak-mbak, ibu-ibu yang masih muda-muda, entengono karo sak rombongan sak rebu. Jadi nek enek kancani gawa gledekan sing ra kuat ya diwani. Ini entengan tenaga, insya Allah kita sehat. Saya lakukan alhamdulillah itu ketika sehat walafiat terus sampai awal sampai pulang. Sehat, entengan tenaga, insya Allah. Tapi janji Allah lagi syakartum la azid dan nanti kita entengan tenaga, insya Allah siap. Entengan duit sedekah, insya Allah berkah dan tidak akan habis. Cuma nek sedekah tenggeriko nyuwun sewu, ojo buka dompet, ojo buka tas dulu. Jenenge kayak wong buka tas, brutuk-brutuk direbut nanti. Dianggap itu dikene kabeh. Berarti nek niat sedekah ya di citik siji napa pripun ditetok wonten mawon nggih plung wonten mawon. Nggih. Wong meneh wong kireng-kireng jaluk-jaluk bingung. Wah, diguduk jenengan. Istri saya dulu pernah untuk ber-400 real. Ya dalam alhamdulillah wonten mawon. Maka ini taktiknya ngono. Ditekel, dilempit datang ditekel rene. Nek kula seneng niku ngaturi cleaning service. Saya lebih senang karena itu semua muslim. Ngepel itu menjadikan metu ke masjid mangke enten wong ngadeg gawa pen. Kuwi enek wong ke Malaysia, enek wong ke Indonesia, enek wong ke Pakistan, macam-macam Filipina. Nggih. Bangladesh kita nane wong besar atau gampang nganti kira-kira atau pesek-pesek jenenge wong Indonesia. Nggih. Perbanyak amal ngoten mawon. Tenaga termasuk tenaga nggih. Tenaga, duit, monggo kita enteng amat. Terus habis nah, termasuk ini tujuh tidak dan jangan menyakiti siapapun. Al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Orang Islam sesungguhnya itu orang Islam yang tidak menyakiti orang lain dengan lesannya atau dengan tangannya. Atau menyakiti apa? Ngomongin nyelekit itu ya nyakiti. Niku jangan menyakiti, termasuk kula aturine jenengan badhe mencium Ka'bah. Ning aja tawaf ketika kita tawaf umroh atau setelah tawaf selesai nek ingin mencium nanti muter melih selesai tawaf sunat mawon terus muter melih terus ingin mencium monggo. Ning ketika melakukan itu jangan sampai menyakiti orang. Biasanya ditawani kalau dia mafia ajaran Pak. Karena bulan mau ngelumpur ngoten niku. Ingin dibantu Pak. Nggih, bantu langsung dibutuh kok kira-kira di tengah. Makin mencium tok nih jalur duit sesuk 1000 rial. Lumayan. Nggih. Dan itu orang yang ini wong liya sikut. Nah, nggih. Orang setengah menit. Oke, aku bawa jam kayak gini. Jadi kita tahu bawa jam. Ben ora mengganggu orang lain.
Jadi ini jangan punya nek jenengan mencium ajar asfal tapi dibantu orang yang bantu itu nyelentangi uang, berarti jenengan sama dengan melakukan sunnah. Mencium ajar asfal itu hukumnya sunnah. Tapi nyikut uang apa hukumnya? Haram. Menyakiti orang hukumnya haram. Berarti orang turut ganjarannya orang cukup untuk nebus dosa. Apa meneh ning omah biasanya diceritakan alhamdulillah. Aku ning kono iso muji. Bolak-balik alhamdulillah. Aku ora cerita muni alhamdulillah padha mawon. Jadi jangan menyakiti orang siapapun. Oke. Terus mudah-mudahan ini pakai ini kita. Tapi sih, jadi saya kata tapi saya menyampaikan ya pokok-pokok mawon dan ini kalau masjid jam setengah itu pas. Dan yang akan menyampaikan tentang adat istiadat dan bahasa Arab, enten ibu kita ahli nih, Nggih kula mulai kabeh semanten, kirani nyuwun pangapunten. Wal afmikum billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil persiapan untuk bapak-bapak dan ibu yang kemarin belum mendapatkan kopian dari materinya Bapak Al-Qur'an Al-Hajj, nanti setelah selesai bisa ke meja panitia. Ini kemarin dipersiapkan 75, tapi ternyata kurang, ini baru dipersiapkan sekitar 50. Nanti semoga bisa mendapatkan daripada kopian materi yang kemarin disampaikan. Atau dua, monggo.